فتحتنا الله يعفونا وعن والدينا وعن مشايخنا أهل الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق منتسم محمد خير المعصوم ومبتسم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البرية من أرض ومن أجم يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم
وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhsadatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabihi. Bacalah olehmu Quran, sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama. Baiklah, kalau sudah ketemu kita mulai baca, baru tajwid, makna dan tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum. Qul islahun lahum khairun wa in tukhanituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minah wala amanatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Sadaqallahul azim. Qala Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wa yas'alu mad tabi'i karena lam domah bertemu dengan waw karena mad tabi'i hurufnya ada 3 alif waw ya 2 harakat wa yas'alunaka 'anil Al-Qamariyah alasannya alif lam ketemu dengan ya. Yang kedua di atas al ada sukun, yang ketiga alnya dibaca anil sebab nanti ada al tapi enggak dibaca namanya asyamsiyah. Yata matabi'i alasannya tak fathah ketemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. 1 rosam maksurah mamdudah. Yatama tabi'i mim fathah ketemu dengan alif. Alifnya alif maksurah. Ini dia nih. Yang pertama yata itu alif rosam lurus, ma alif termasuk tabi'i mim fathah ketemu alif maksurah. Nanti belum alif mamdudah, belum ketemu yang kayak bendera. Kul islahul idgham kamil atau bila gunah tanwin ketemu dengan lam sebab idgham terbagi 2, ada idgham kamil, ada idgham nakis, ada bigunah, ada bila gunah. Huruf bigunah 4 yanmu ya nun mim waw, bila gunah 2 lam ro. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an-in un bertemu dengan siyanmu itu namanya biguna, tahan. Tapi kalau dengan sin lam ro itu bila guna jangan ditahan. Ini jangan ditahan. Qul islahul lahum, jangan islahul lahum, jangan ya. Lahum izhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan kha. Jika ketemu mim idgham mimi, jika ketemu ba ikhfa sapawi. Itu dalam hukum mim mati terbagi 3, ada izhar sapawi, ada ikhfa sapawi, ada idgham mimi. Ini jangan ditahan. Lahum khair harfu
Ada wakaf. Wakaf qala. Jadi berhenti. Qul islahul lahum khair. Nah, jadi mad lain karena harfulin diwakafkan. Ya. Karena alasannya kha patah ketemu dengan ya. Huruf lin ada 2, ya sama waw. Wa ikhfa akrob, karena ikhfa terbagi 3, ada akrob, ada ausat, ada ab'ad. Hurufnya 15 dibagi 3, akrob 3, ta, dal, to, ab'ad 2, kof, kaf, sisanya 10, ausat. Cara bacanya udah wa intu udah monyong, namanya juga akrob kan, dekat ya. Jangan wa in, jangan, tapi wa intu kha litu hum fa ikhwanukum. Ada wakaf? Wakaf? Qala al-waqfu ala, berhenti di situ. Baru ambil nafas, lanjut wallah asy-syamsiyah. Tadi al-qamariyah asy-syamsiyah, ciri-cirinya alnya enggak dibaca, di atas lam ada tasydid ya, hurufnya 14. Wallahu ya'lamul, al-qamariyah, alif lam ketemu dengan mim ada sukun, alnya dibaca. Mufsida minal, al-qamariyah muslih, ada tanda wakaf qala, berhenti di minal muslih. Walau harfulin sya, mad wajib mutasil, karena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata, nggak bisa dipisah. Di atas shin ada alif mamdudah, itu mamdudah yang kayak bendera. Kalau di Qur'annya tafsirnya nggak ada harokat ya. Walau sya'allahu la'anatakum. Izhar sapawi innallaha azizun hakim. Mad arid disukun karena mad asli diwakafkan. Wala tang ikhfa abad, tang jauh suara ngengnya. Wala tangkihul, al-qamariyah mush, sinnya sin, tapasi wusto, tengah-tengah, jangan terlalu mush, jangan, tapi mush, karena ada tapasi sugro, ada wusto, ada kubro, itu dalam sifatul huruf. Shin terbagi 3 ya. Musyrika tima hatta yu'min, di mana? Min. Iya. Musyrikati hatta yu'min, karena ada tasdid ditahan di nunnya, bacanya hatta yu'min, jangan hatta yu'min, jangan, ini double nun masalahnya. Ada wakaf qala, harus berhenti hatta yu'min ya. Tahan. Mu'min, jangan yu'min, jangan ya. Sebab ini double nun, ada tasydid. Wala amatum, idgham apa nih? Nakis atau diguna, tanwin ketemu dengan mim. Mu'minatun, izhar, tanwin ketemu dengan kha, khair, harfulin, rum, idgham nakis, tanwin ketemu mim. Mim, idgham nakis, nun sukun ketemu mim. Musyarikatin, idgham nakis. Walau
a'jabatkum wala tang kun iya tuzawwiju ini wala tangkihu atau wala tungkihu, bisa bidomita, bisa bil fatih ta, wala tangkihu atau wala tungkihu, dua-duanya benar, yang enggak benar yang enggak ngaji ya. Ini karena kembali tadi nanti lihat maknanya, wala tangkihul musyriki nah hatta yu'minu, wakaf qala hatta yu'minu, yu ada hamzah, hatta yu'minu wala ab, kalau qala sugro ba mati berada di tengah kalimat, karena kalau qala terbagi tiga, ada sugro, ada kubro, ada akbar, hurufnya ada 5, kutubu, jadin atau bajudi, toko. Wala abadum idgham nakis mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum, qala berhenti dia a'jabakum ulaika yad'una ilan nar matabihi, kalau wasal, kalau wakaf mad adil sukun, tapi tanda wakaf sholat al waslu awla, lebih utama wasal. Yad'una ilan nari wa yad'una ilan nari wallahu yad'u majaiz munfasil, karena mad asli bertemu dengan alif dalam dua suku kata, yad'u dengan ilah, dia tambah di wawu ada alif mamdudah. Kalau di Qur'annya ya, boleh 2 harkat, boleh 4, boleh 5, boleh wallahu yad'u ilal jannah, wallahu yad'u ilal jannah, wallahu yad'u kembali ya, jannati wal maghfirati bi'izni, ada wakaf jim jaiz atau mujawaz, boleh berhenti boleh lanjut. Kalau berhenti wal maghfirati bi'izni, kalau wasal wal maghfirati bi'izni, masilah qasilah, karena domir ketemu dengan waw, kedua ketemu dengan alif, masilah tawilah. Wa yubayyinu ayatihi lin nasilan lahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Itu dari segi tajwid. Sekarang artinya. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad, tentang apa sih yang ditanya? Anil yatama, tentang anak yatim. Kul islahul lahum khairu wa in tukhadituhum fa ikhwanukum. Katakanlah kepada mereka tentang islaluhum, kebaikan di dalam harta mereka yang untuk dikembangkan
itu yang iyataha dikembangkan, ya. Kemudian khairu wa in tukhalituhum itu lebih baik daripada harta anak yatim biarkan, ya, lebih baik diapain? Dikelola, dikembangkan untuk bisnis daripada tuh harta anak yatim dibiarkan yang tanpa ada mengembangkannya, malah yang ada sedikit demi sedikit jadi apa? Habis, ya. Wa in tukhallituhum, dan jika kamu apa? Yaitu tukhalitu napakotakum bimadaqatihim, kamu mencampur adukan harta mereka dengan kamu, atau ikhwanukum, maka saudara-saudaramu itu, fahum ikhwanikum, saudaramu itu adalah, wallahu ya'lamu minal mufsida minal muslih, Allah maha tahu dalam merusak harta mereka dengan sebab terjadinya percampuran. Yukhalitu minal muslih, daripada kebaikan. Nah, ini nanti payujazi akan dibalas oleh Allah. Walau sya'allah la'anatakum, jikalau Allah menghendaki untuk mempersempit lidoiko, ladoiko itu untuk mempersempit. Jika Allah menghendaki mempersempit, innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wala tankihul musyrikat, jangan kalian menikahi orang-orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang percaya kepada selain Allah. Jangan dinikahin tuh. Cinta kayak apapun tolak mentah-mentah, ya. Hatta yu'min, sehingga dia beriman. Wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikatin, sungguh hamba sahaya perempuan beriman itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun kaya raya. Tetap lebih baik orang perempuan yang beriman daripada orang kafir sekalipun kaya. Awas, kan banyak sekarang disebut kawin campur. Nanti kita jelaskan. Kemudian walau ajabatkum, sekalipun dia mengagumkan kamu. Wah, luar biasa calon suami ente, punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Itu kan mengagumkan. Padahal di balik semua itu akan terjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena banyak insiden, kasus-kasus setelah nikah dengan mereka di perjalanan di PHK alias dicerai. Nanti kita ceritakan kasusnya. Wala tankihul musyrikina, jangan kamu menikahi laki-laki atau zawijul musyrikin, yaitu laki-laki orang kafir. Nah, ini kalau tadi orang musyrik, sekarang orang kafir, laki-laki kafir, hatta yu'minu, sehingga dia beriman. Wala abdu mu'minan khairum min musyrikati wala ajabakum, seorang hamba sahaya tapi beriman itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun mengagumkan dengan kekayaan, dengan ganteng segala macam, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Jangan terpancing. Tolong yang punya anak gadis jangan gegabah. Ulaika yad'una ilan nar, mereka adalah orang-orang syirik, itu mengajak untuk masuk ke dalam neraka. Kalau anak bapak ibu nikah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, jangan kaget di akhirat anak bapak nyeret bapak ibu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Sebab wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah, dan Allah mengajak untuk masuk ke dalam surga dan dengan pengampunannya, biiznih, dengan sebab izin Allah. Wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan dijelaskan dalam ayat-ayat Allah kepada seluruh manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka sadar, agar mereka ingat, agar mereka mengetahui bahwa bita'dzuna
Allah telah memberikan nasihat di dalam Quran, pelarangan nikah dengan orang kafir atau dengan orang musyrik. Nanti yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya-tanya tentang menstruasi atau alias haid. Coba Quran sampai segitunya, ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita baca tadi itu orang-orang bertanya datang kepada Nabi tentang masalah anak yatim. Yang namanya yatim, anak yang nggak punya bapak. Kalau nggak punya ibu, piatu. Kalau nggak punya bapak ibu berarti yatim piatu. Nah, yang dimaksud yatim di sini adalah kita sebagai saudara mereka harus mau bertanggung jawab dengan mereka karena mereka tidak ada tempat mengadu. Biasanya anak ngadu sama ibu sama bapak nih. Sama bapak sama ibu. Nah sekarang bapaknya tidak ada. Biasanya kata ibunya tuh bapak lo minta duitnya. Biasanya gitu kan. Kini bapaknya nggak ada. Nah sekarang suruh minta sama siapa? Itu kan. Nah makanya di sini mereka bertanya tentang status kedudukan anak yatim tadi. Ya, jangan sampai si anak yatim terlantar apalagi mati kelaparan sementara yang ada satu keluarga utuh tidak peduli dengan anak yatim. Jangan. Ya. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya Yayasan Saban berusaha menghimpun para yatama 60 anak yatim. Coba pengeluaran sebulan 5 juta. Dari mana tuh 5 juta? Buat apa? Memfasilitasi mereka ya baik di saat lebaran maupun di saat masuk sekolah. Ya baik atasnya bukunya, sepatu, seragam dan lain sebagainya. Belum lagi bulanan untuk jajan mereka. Makanya beruntung orang yang bisa menyantuni anak yatim. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, Islallahum bi amalihim binahmetiha, itu merupakan satu hal yang baik bagi mereka kalau hartanya diapain? Dikembangkan. Dijadikan sebuah modal untuk harta anak yatim tersebut semakin bertambah, bukan diambilin, bukan dipakai, jangan, tapi diapain? Dikembangkan supaya hartanya semakin bertambah. Jangan dimasukkan mudakhalatikum tadi. Jangan dimasukkan, dicampurkan dengan harta kamu. Jangan, pisahkan. Itu lebih baik kata Allah. Itu lebih baik kamu tinggalkan. Jangan mencampur adukan harta anak yatim dengan harta kita. Itu sebuah konsekuensi seorang yang mau melihara anak yatim. Cari dana harta anak yatim. Dicampur dengan harta mereka. Nah untuk tidak terjadi kesamaran ya itu jangan, sebab bicara makan harta anak yatim siap-siap ibu tunihi naro, Allah akan jadikan di perut mereka neraka kalau berani makan harta anak yatim. Kalau dibakar gimana? Jangan dimakan, dibakar aja itu anak yatim. Kira-kira boleh nggak? Sama, itu namanya kias maulawi ya. Kias yang kedudukannya sama untuk menghabiskan harta anak yatim. Enggak dimakan tapi dibakar. Kan habis juga, dimakan habis, dibakar habis. Ya, ini contoh, itu namanya kias. Jika mencampur harta mereka dengan kamu dalam pengembangan tersebut itu boleh fa ikhwanukum, maka saudara-saudaramu fahum ikhwanukum, bahwa mereka anak yatim adalah saudara kamu fid dini, di dalam agama. Jangan dianggap orang lain, jangan dianggap mereka adalah anak yatim. Ingat, dalam agama mereka masih dalam satu keturunan, masih satu agama. Nah sehingga harus ada rasa peduli terhadap anak yatim. Nah kemudian tadi wa min sya'nil akhi, dan diantara keberadaan mereka adalah merupakan saudara ya.
Jangan sampai mereka dikatakan anak orang lain, padahal kita tahu bapaknya tidak ada. Kalau bukan kita siapa? Makanya beruntung kalau orang yang memelihara anak yatim, sebab sama dengan menghidupkan manusia. Kata Nabi kan, kata Al-Quran, man ahya nas pakanama nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan seseorang sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Anak yatim satu kita pelihara, kita rawat, kita besarkan jadi sukses. Itu sama dengan memelihara seluruh apa? Manusia. Itu keberuntungannya. Ini malah anak yatim dijadiin objek untuk cari dana. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Maha mengetahui di dalam merusak, mencampur adukan harta anak yatim tersebut, minal muslih daripada muslih, perbaikan atau kedamaian atau keutuhan harta anak yatim. Nah, ini semua payujazi'u akan dibalas kala minhuma, di antara mereka yang membuat kerusakan harta anak yatim atau yang memperbaiki harta anak yatim. Dua-duanya akan dibalas. Walau sya'allahu la'anatakum, jikalau menghendaki, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mempersempit ladoika alaikum bitahrimil mukhallatah, itu akan menjadi sempit orang yang memelihara anak yatim, dicampur adukan hartanya, itu termasuk bitahrimil mukhallatah, haram mencampur adukannya. Jangan, harus terpisah secara administrasi. Ini harta anak yatim, ini harta saya. Itu harus ada apa? Ada perbedaan. Jangan dicampur adukan, nanti salah-salah beranggapan ini bukan harta anak yatim tapi harta dia, sama dengan memiliki rekening. Nah, ada rekening yatim, ada rekening pribadi. Begitu masuk dana kemana nih? Ke rekening pribadi, padahal tujuannya orang nyumbang buat yatim. Nah, ini banyak kasus sekarang begitu. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita salah gunakan harta anak yatim. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah maha perkasa, ay ghalibun ala amrihi, Allah maha menang untuk dalam segala perkara. Kenapa? Karena hakim, Allah maha bijaksana. Yang kedua, jangan kamu nikahi aytazawwadu ayyuhal muslimun. Hei orang-orang Islam, jangan kamu nikahi siapa? Al-musyrikat, ay al-kafirun. Jangan kamu menikahi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Agama lain maksudnya. Ya, apakah agama ini, agama itu, pokoknya selain Islam, jangan kamu nikahin mereka. Karena banyak kasus. Dulu saya waktu tinggal di Bungur, punya tetangga. Dia orang Nasrani, kemudian nikah dengan seorang gadis, punya anak 4. Ini contohnya begini nih. Udah punya anak 4 nih, ribut melulu. Tujuannya supaya cerai, agar anaknya dibawa ke agama mereka. Tinggal istrinya jadi janda. Itu kan, di ultimatum. Kamu mau ikut saya, agama saya, atau saya cerai? Kalau saya cerai, anak saya akan bawa 4-4-nya. Itu cara mereka. Nah, seorang perempuan di ultimatum oleh suami, tinggal pilih mau dicerai, anak dibawa. Kalau nggak mau, kembali tadi. Hanya mau nggak mau perempuan kira-kira mikirin apa? Masa depan, makan apa kalau dicerai suami. Untungnya nih orang begitu mau kerja di Cempaka Putih ketabrak truk, kepalanya pecah. Karena dia telah merobek-robek surat serta apa? Bukan apa namanya? Yang biasa kita buat sertifikat ya, sertifikat masuk Islam. Dirobek-robek sama dia. Begitu dia berangkat di Cempaka Putih ketabrak, kepalanya pecah. Itu gara-gara merobek-robek apa? Surat sertifikat ikrar masuk Islam. Itu naudzubillah min dzalik. Makanya lah. Begitu juga perempuan-perempuan, sekalipun cantiknya kayak apa, karena untuk melakukan sistem perkembangan agama mereka itu terkadang melalui
perempuan yang cantik, dipancing. Kalau kamu cinta dengan saya, tinggalkan agama kamu. Kalau kamu cinta dengan saya sudah siapkan rumah, kendaraan segala macam. Nah, ini kembali tadi tuh, ya, pancingan mereka untuk nikah campur. Itu yang disebut nikah campur. Datangnya bukan ke KUA tapi datang ke pengadilan. Nanti ditanya, apakah saudara cinta dengan dia? Cinta dengan, apakah dipaksa? Tidak. Ditanya berikutnya, apakah kamu cinta dengan dia? Apakah ada paksaan? Tidak ada. Tak tak tak, sah Anda menjadi suami istri. Kalau Islam begitu enggak? Baca syahadat dulu gitu kan, baca Quran dulu, baca macam-macam deh, baru ditanya. Itu contoh. Jangan, sekalipun mengagumkan, sekalipun mereka orang kaya, sekalipun umpamanya mas kawinnya mobil Alphard, wah keren kan? Keren kan? Perhiasannya mutiara, subhanallah, kan mengagumkan tuh. Tapi tetap oleh Allah jangan dinikah mereka. Ya, itu hanya simbol belaka yang sudah terjadi tentang antara fakta dan data. Silakan baca buku antara fakta dan data itu dalam rangka mengembangkan agama mereka, karena orang Islam paling gampang dilecehin, dibohongin dengan apa? Genang harta. Padahal itu hanya sebuah gurur doang, tipu daya mereka. Ya. Nah, yang terakhir tadi, jangan menikahi perempuan laki-laki orang musyrik. Jangan. Allah udah amanat, sekalipun mengagumkan gantengnya kayak apa, hadiahnya mobil umpamanya BMW, jangan mau. Ya, orang tua jika mengizinkan anaknya, siap-siap neraka udah. Awas, hati-hati. Nah, inilah maksud ayat tersebut. Yang terakhir, karena Allah mengajak untuk masuk surga, sedangkan orang musyrik pas mengajak kepada masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, insya Allah dengan kita mengikuti ajaran Allah untuk tidak menikahi agama musyrik atau orang kafir, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita, dan sekaligus Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran untuk seluruh manusia pelarangan jangan nikah dengan orang musyrik, baik laki maupun perempuan, walaupun mengagumkan. Kenapa? La'allahum yatadzakkarun, agar kamu sadar. Ingat bahwa itu adalah merupakan hal yang sangat dosa besar kalau nikahin anak dengan orang kafir. Ada pengumuman nggak? Ajis? Ada pengumuman? Baiklah jamaah rahimakumullah, donasi ya yang untuk membiayai kegiatan baik taklim ataupun kebijakan untuk guru dan sebagainya itu sudah terkumpul 76 orang ya. 76 orang dengan hasil 3.290.000. Nah, sedangkan target yang harus dicapai 4 juta. Ya kan? Ini bersih, artinya aman. Ya, aman dalam artian pendanaan buat transportasi pada dewan guru maupun istilahnya ya, konsumsi yang disuguhkan. Insya Allah kalau mencapai target minimal sebulan makan nasi uduk. Kalau makan nasi kebuli mungkin belum bisa ya, kecuali maulidan gitu kan. Tapi kalau untuk pengajian Sabtu minimal sebulan sekali makan nasi uduk. Insya Allah kalau mencapai target. Itu kan. Ini walaupun udah 76. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Saudara-saudara, jadilah kalian seorang guru. Kalau enggak, orang yang tukang ngaji. Kalau enggak, istilahnya apa? Jadi pendengar ngaji tapi enggak bawa kitab, enggak pegang Quran, cuman pendengar setia. Atau muhiban, cinta dengan pengajian. Maksud dicinta walaupun kita enggak ngaji, tapi nyumbang. Tapi ngasih air, ngasih konsumsi, itu sama tuh. Itu namanya apa? Muhibban.
Jangan jadi orang kelima, jadi guru kagak, ngaji enggak, senang juga enggak, malah yang ada benci umpamanya, pahlaku, kamu akan binasa kata Nabi. Ya, ini tinggal pilih deh mau yang mana nih, mau jadi guru atau jadi tukang ngaji atau menjadi pendengar sekalipun sambil ngantuk. Saya kira sambil tidur, iya kan? Atau jadi muhiban tadi, cinta. Aneh sebetulnya cinta dengan pengajian, tapi kan aneh harus berangkat jam 5 ke kantor karena kerja di Bekasi, jalan macet, nggak keburu. Itu tetap dia cinta senang dengan pengajian walaupun orangnya nggak hadir, tapi dananya ngalir. Itu termasuk orang yang keempat. Ya, apalagi tiap pagi nganterin goreng. Orangnya walaupun nggak datang tapi tetap nyumbang. Itu termasuk muhibban, cinta kepada pengajian. Kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima. Udah nggak jadi guru, nggak jadi murid, malah justru dia nggak suka dengan pengajian. Ini orang kayak begini, tunggu kehancurannya, tunggu siksaan dari Allah. Na'udzubillah min. Ya kalau nggak percaya silakan mati aja dulu. Kalau nggak percaya dengan hadis Rasulullah bahwa 4 orang itu dijamin oleh Allah kehidupan mereka, keberkahan mereka, karena mereka jadi guru atau jadi santri atau tukang ngaji atau menjadi pendengar atau cuman senang doang dengan pengajian walaupun nggak hadir tapi dananya tetap. Nah ini alhamdulillah 76 orang yang sudah terdaftar. Mudah-mudahan dengan bertambahnya di kemudian hari sehingga taklim kita nggak akan terjadi oleng. Tahu oleng? Kemana ustaznya nggak datang? Kenapa? Transportasinya nggak ada. Coba yang salah siapa? Yang salah siapa? Pengurus atau jemaah? Gitu kan? Insya Allah. Inilah sekedar pemberitahuan dari pengurus bahwasanya alhamdulillah tujuan kita sudah mencapai walaupun target belum. Karena targetnya tadi minimal 4 juta, ya baru dapat 3.290.000, tapi alhamdulillah. Inilah jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu? Tiga menit lagi. Ada yang mau tanya sebelum tutup? Kenapa? Kenapa? Yang penting kan hartanya. Jangan istilah kita miara anak yatim, keluarga dia makan daging, anak yatim makan ikan asin. Itu kan. Tapi kalau makan bareng itu lebih baik. Kenapa? Dia merasakan seakan-akan menyatu dengan keluarga yang miara anak yatim. Ini kagak, anak yatim suruh makan di dapur, dia makan di ruang umpama. Ya, anaknya beli bajunya di mall, bagian anak yatim di Jiung. Itu namanya apa? Iya kan? Nah, kalau memang ingin melihat anak yatim, konsekuensinya makan bersama. Makan nggak makan kumpul, apa ini makan bersama. Jangan ada jurang pemisah. Yatim kalau makan ame pembantu, tapi keluarga makan di mall. Itu jangan, ya, karena pahalanya sangat besar, sama dengan menghidupkan. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis motivasi, barang siapa yang melihat anak yatim nanti di surga dengan saya persis seperti ini. 2 jari ini. Ini Rasulullah, ini yang memelihara anak yatim, minimal jadi donatur yatim. Ya, makanya sering saya himbau waktu saya ketua yayasan, yuk bergabung dengan santunan yatim setiap bulan, insya Allah. Alhamdulillah sudah berjalan sedemikian rupa. Itu jadi jangan ada gap antara keluarga yang asli dengan anak yatim. Tetap bersama-sama. Enak gak enak bersama-sama. Jangan enak keluarganya, gak enak anak yatim. Udah. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Nanti insyaallah ayat berikutnya tentang yas'alunaka anil mahid wallahu alam bisawab.
Isyraq telah tiba, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur. Allah beri kita